Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, dan pada pertemuan sebelumnya di bab yang ke-272 itu Imam Al-Bukhari rahimahullah sudah memulai pembahasannya dengan pembahasan doa. Walaupun hanya satu hadis dimuat tentang apa yang dibaca pada waktu pagi, insya Allah melalui grup kami akan secara bertahap memuat hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama, atau memang karena ada di dalam Al-Bukhari atau Muslim, bacaan dan fadilahnya, keistimewaannya yang dibaca pada waktu pagi ataupun sore. Termasuk yang kita baca kemarin, disyariatkannya membaca pada waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Diusahakan ini jangan dilalaikan Pak ya, karena itu merupakan benteng kuat bagi kita terhadap peluang-peluang setan untuk memasuki, mengganggu dan menggoda kita. Ini ada anak menerima dari seseorang mengenai bacaan tersebut. Dia bilang begini kepada seorang syekh yang mengajarkan dia mengenai bacaan yang pekan lalu kita baca dari Sahih Muslim. Kepada gurunya dia bilang begini, "Ushhidullah ya syekh, saya persaksikan Allah wahai syekh, anni mundu muhafadati ala hadha dzikril azim, bahwa sejak saya mulai menjaga, dalam arti menjaga pengamalan zikir ini, zikir yang agung ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin fil yaum, yaitu 100 kali dalam sehari. Dia bilang saya persaksikan kepada Allah ungkapan ini. Ra'aitu ta'thirahu fi salati, saya mendapati pengaruhnya dalam salatku. Wa fil iqbali alal muhadarat, begitu juga ketika menghadiri perkuliahan-perkuliahan. Wa majalisi dzikir, dan ketika menghadiri majelis-majelis zikir. Bal inna salatal jama'ati, bahkan sesungguhnya pelaksanaan salat berjamaah, lam tafutni wala marra bifadlillahi subhanahu. Pelaksanaan salat jamaah tidak pernah sama sekali saya terlewatkan dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia katakan, wa indama raja'tu li syarhil hadis, ketika saya mencoba-coba merujuk ke syarah hadis ini, alladzi jaa'a fihi hadzal dzikr, yang menjelaskan tentang zikir ini, wa alimtu annahu yakunu li hirzan minasyaitan, dan saya sudah mengetahui ternyata zikir ini merupakan benteng bagiku terhadap syaitan. Alimtu sirra ma ana fihi min khairin, sekarang saya sudah mengetahui rahasia apa yang terjadi, mengapa ada perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mengamalkan zikir ini dengan rutin. Wa as'alullah ats-tsabata wal qabul,
dan saya memohon kepada Allah konsisten di dalam mengamalkan zikir tersebut dan agar Allah menerima amalan saya. Jadi orang ini ketika diajarkan oleh syekhnya, usahakan mengucapkan dalam kehidupan sehari Anda di waktu pagi, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Dia katakan, saya rasakan betapa banyaknya perubahan yang terjadi pada kehidupan saya sehari-harinya. Salat saya jadi berubah, dalam arti tidak ada gangguan untuk khusyuk di dalam salat. Pelaksanaan salat berjamaah tidak berat. Begitu juga ketika menghadiri perkuliahan sudah tidak ada perasaan malas, karena setan tidak mengganggu dia. Ya, ini penting sekali Pak ya, penting. Jangan kita lalaikan, jangan kita lewatkan. Jangan dengan alasan, wah saya sibuk. Berapa menit sih dibutuhkan Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tapi usahakan begini. Keterpaduan di dalam mengucap antara apa yang kita pikirkan itu hati dan ini mulut ini. Jangan ada kata-kata bahwa saya berzikir dalam hati saya lalu dia tidak gerakkan mulut dan lidahnya. Tidak, tetap suarakan sedikit la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkadang kita terganggu dengan batasan bilangan. Bagaimana? Lah, tadi berapa ya? Sudah 20 atau baru 15 nih? Pilih yang paling kecil untuk mendapatkan kepastian. Kan prinsip itu yang kita pakai kalau terjadi sahu kan? Nah, usahakan jangan lewatkan. Jangan dengan alasan sibuk kita tidak mengamalkan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini kalimat tauhid terdapat di sini juga. Penting sekali. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada yang hak diibadahi. Banyak yang diibadahi selain Allah. Ada berhala, ada manusia yang diibadahi, dipertuhankan. Ada sistem, tapi yang berhak, yang hak dan yang benar diibadahi itu hanya Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Wahdahu, hanya sendirinya, tidak ada tandingannya. La syarikalahu, tidak ada yang mampu menyainginya dalam zatnya, nama-nama dan sifatnya, begitu juga kekuasaannya, tidak ada yang mampu menyaingi dan menjadi tandingannya. Lahul mulku, miliknya lah segala kepunyaan, kerajaan, kepemilikan, semua yang ada di alam ini. Berarti selain dia cuma bersifat semu. Ada raja tapi terbatas. Terbatas kekuasaannya, terbatas juga waktunya. Coba kalau ada nggak ini raja yang bisa hidup 200 tahun atau ratu? Tidak ada. Ujung-ujungnya dikuburkan juga, mati juga, wafat juga. Nah, jadi lahul mulku walahul hamdu, dan kepadanya lah segala bentuk pujian ibadah, bentuk syukur, pengakuan akan penciptaan dan lain-lainnya diarahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tuzhirun. Baginya segala bentuk pujian yang baik, baik di langit, semua lapisan langit maupun semua lapisan bumi,
Semua pujian diarahkan kepadanya. Wa asyiya wa hina tudhirun, baik pada waktu pagi maupun pada waktu siang. Semua pujian diarahkan kepada Allah. Nah, ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah, dia Allah terhadap segala sesuatunya maha berkuasa, mampu melakukan segala apa yang dia inginkan. Fa'alun lima yurid, Allah maha berkuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki, walaupun manusia atau semua makhluk tidak menghendaki. Musibah, kalau ada bencana alam yang terjadi apapun bentuknya, baik itu di udara, di laut maupun di darat, tidak pernah diinginkan oleh makhluk sama sekali. Dan walaupun begitu banyak jumlah korbannya, Allah terpuji ketika menetapkan hal itu sebagai penguasa atau Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dia yang menciptakan dan dia juga yang berhak menentukan apa yang akan terjadi pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, dan tempat ini. Allah yang maha berkuasa. Dan tidak ada sesuatu yang terlepas dari pengawasannya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini penting sekali doa ini. La ilaha, zikir Pak ya, bukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100. Kalau kita berarti kalau kita pakai tangan, ya biasanya satu jari itu dapat 3. Berarti kalau lepas 10 ini dapat berapa Pak? 30. 2 kali 60, 3 kali 90. Tinggal memakai satu-satu setelah itu. Jangan berprinsip, saya lagi sibuk nih. Dan itu tidak mesti duduk begini atau kosong dengan cara la illallah. Bukan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Usahakan perdengarkan untuk diri kita dan camkan yang kita ucapkan ini adalah pujian dan kalimat yang ini. Pak, permasalahan kita dengan masalah sakaratul maut ya. Penting nih. Urusan kita sekarang yang paling penting itu adalah urusan sakaratul maut. Masalahnya sakaratul maut ini kan, itu kan sering kalau ada berita ini lewat grup itu, semoga apa? Kan sudah meninggal dunia. Urusannya meminta husnul khatimah itu sebelum meninggal dunia. Semoga antum ini, semoga dia, semoga kita husnul khatimah. Tapi kan sudah meninggal dunia baru dia mengatakan semoga husnul khatimah. Lah sudah lewat kalau husnul khatimah tadi, dia penentuan husnul khatimah atau suul khatimah ketika tadi sebelum apa? Nah ini antum sudah beritakan. Kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana antum mau mendoakan? Nah usaha ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah paling mendalam ininya, pembahasannya tentang hal ini. Bahwa jangan menyangka, ini nih pertama nih, jangan menyangka semudah itu orang berangan-angan akan mendapatkan husnul khatimah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkin orang yang akan mati, yang akan wafat di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah itu, dia akan masuk surga. Berarti ini penting Pak ya, la ilaha illallah. Antum, dia ini Ibnu Rajab mengatakan begini,
jangan pernah merasa aman dengan angan-angan seperti ini. Karena pertama, dalam kondisi kita sehat-sehat begini saja, betapa kuat, betapa gencar pasukan iblis menggoda kita supaya tidak melakukan zikir. Rasakan nggak itu? Alasannya ngopi lah, alasannya sibuk dengan istri lah, alasannya sibuk dengan pekerjaan lah, alasannya sibuk dengan ini dan tidak ada, semua ambil alasan. Dalam keadaan sehat saja kita digoda seperti ini. Yang kedua, kita bayangkan bahwa dalam keadaan sehat saja kita bisa kebablasan untuk tidak mengucapkan. Bagaimana dengan alasan kalau sedang sakit? Susah mau menggerakkan apa? Apalagi dengan maaf, naudzubillah. Semoga Allah memudahkan kita, Pak. Yang namanya jatuh duluan, apa namanya kalau ini? Stroke atau ini? Kan itu kan sudah tidak berbuat apa-apa kemudian digotong ke UGD. Kan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi usahakan permasalahan ini menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak cukup itu kita cuma mengatakan semoga dia husnul khatimah. Suarakan selalu kepada teman-teman itu, meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk menghadapi sakaratul maut ini dan leluasa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Ibnu Rajab itu bukan cuma itu, tidak bisa dengan angan-angan, harus ada pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya di sini kan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ini ucapan ini sudah ada. Kalau setiap hari kita mengucapkan kalimat tauhid ini, insya Allah akan terbiasa dan Allah akan memudahkan kita untuk mengucapkan zikir itu pada akhir-akhir hidup kita. Tapi kalau hanya dengan angan-angan, tidak ada usaha dari sekarang, padahal ini kepastian. Tidak ada ini sesuatu hal yang paling pasti itu. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia katakan kafa bil mauti wa'idan. Cukup kematian itu menjadi penasehat bagi kita. Kalau mencari nasihat, kematian paling tepat. Karena semua orang mengatakan jangan macam-macam, kita ini betul-betul. Tapi ya setan begitu. Usaha setan itu bagaimana supaya kita tidak berzikir kepada Allah selalu. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Setan sudah mengombang-ambing menguasai mereka. Fa ansahum dzikrullah, karena sudah dikuasai, setan membuat mereka lupa berzikir kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang kebablasan, terlewatkan tidak berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, atau tidak berusaha memperhatikan firman Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami tetapkan baginya setan. Fahuwa lahu qarin, akhirnya setan ini menjadi qarin baginya, menjadi teman setianya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dengan dikuasainya oleh setan seperti itu, akhirnya apa? Setan, pasukan iblis ini selalu berusaha mencegat dia dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam kondisi terhalang dari jalan Allah, kebenaran, mereka menyangka bahwa mereka itu masih berada dalam apa? Kondisi mendapatkan hidayah, padahal sudah jauh dari hidayah. Itu perbuatan setan, Pak. Selalu merasa aman dengan ini, dengan angan-angan. Padahal sebenarnya sudah ini,
dalam posisi bahaya. Setan tidak akan membiarkan kita untuk berzikir kepada Allah secara rutin. Dan ini yang terkadang membuat orang kebablasan juga. Na'udzubillah. Baik-baik keluar dari rumah berzikir, tapi kalau sudah berhadapan dengan berbagai godaan di tempat lain, nah ini bisa kebablasan di sini nih. Kalau jarang berzikir, tapi dengan adanya tips yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, di antara amalan yang membuat kita itu terhindar dari segala bentuk keburukan setan itu adalah mengucapkan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan ini terbukti, Pak. Terbukti sekali dalam kehidupan kita itu. Banyak orang termasuk ini yang Syekh Wahid Abdul Salam Bali anak nukil pada pertemuan yang lalu ketika dia meruqyah seorang wanita. Dia bersabar membacakan terus ini sampai bicara sendiri dirinya. Jangan harap saya tidak bakal keluar. Ya, kalau kamu tidak mau keluar tetap saya bacakan. Dibacakan, akhirnya mengalah. Ya, saya mau keluar tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya keluar dari wanita ini tapi langsung masuk ke kamu. Syekh Wahid mengatakan, silakan. Diam sejenak. Syekh ini melanjutkan zikirnya, bacaan ruqyahnya dari Al-Quran. Akhirnya menjerit. Ketika menjerit, dia sambil mengatakan, pada hari ini tidak ada satu setan pun yang mampu memasuki kamu. Karena ternyata dari pagi engkau sudah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Tidak akan ada setan yang mampu masuk ke kamu. Syekh Wahid menjawab, iya, sadaqa Rasulullah. Benar Rasulullah, karena beliau yang bersabda seperti itu. Barang siapa yang membacanya 100 kali pada waktu pagi, tidak akan ada. Itu merupakan hirzan minasyaitan, sebagai benteng yang kuat terhadap setan. Kalau orang berada di satu benteng yang kuat, kokoh, apalagi penjaganya malaikat, itu tidak akan ada yang pasukan iblis tidak akan mampu menembus dia. Akhirnya keluar sendiri, pergi. Dan perempuan itu langsung dengan pertolongan Allah dia sembuh. Ini menunjukkan pengalaman dalam kehidupan ini tentang pentingnya berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri faedahnya. Terutama dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau zikir kita itu kuat, kalau ada godaan, termasuk godaan lewat media itu, kalau kita berhadapan dengan ini, godaan-godaan tersebut dengan zikir yang, apalagi kita selalu berzikir kepada Allah, apapun, itu akan membantu kita untuk tidak melayani hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi jelas-jelas haram. Lawan jenis yang pakaiannya tidak benar. Begitu juga unggahan lagu-lagu dan musik yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Mudah menghadapi semuanya karena kita memang sudah selalu berzikir. Godaan setan tidak terlalu berat untuk kita hadapi. Dan ini kaitannya juga apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana kita berhadapan dengan pintu yang pasti, kematian yang pasti, dengan husnul khatimah. Karena kata Ibnu Rajab, pembiasaan itu yang sangat menentukan. Bukan dengan angan-angan. Harus ada pembiasaan. Dengan selalu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan menjadi kebiasaan kita sampai masuk ke
pintu kematian. Yang pertama itu lafaz yuhyi wa yumit. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah di salah satu tulisannya di silsilah hadis-hadis sahih itu ada mentahqiq lafaz ini. Jadi termasuk, tapi apa yang kami bacakan dari Sahih Muslim pada pertemuan yang lalu sahih juga, Pak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adanya tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada biyadikal khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini belakangan pernah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, kemudian belakangan dia temukan penguat. Tadinya dia menyangka bahwa periwayat yang satu ini yang dipermasalahkan ini sama sekali tidak bisa dikuatkan hadisnya dengan jalan lain atau penguat lain. Belakangan beliau dapatkan, lalu beliau rujuk mengatakan tidak. Sekarang saya mensahihkan hadis di silsilah hadis-hadis sahih. Jadi beliau katakan tadinya saya tidak mengamalkan dengan lafaz ini, tapi setelah ini saya sudah dapatkan, saya kembali mengamalkan dengan tambahan tersebut, yaitu yuhyi wa yumit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga dengan lafaz Muslim yang kita nukil pada pertemuan yang lalu tanpa lafaz itu. Dan beliau katakan fadilahnya di situ disebutkan tidak ada seseorang yang mampu di permukaan bumi ini menyaingi kebaikan orang tersebut selama dia mengamalkan ini lafaz itu. Disebutkan di situ, beliau katakan baik yang 10 kali maupun yang 100 kali. Jadi ada dua riwayat di sini. 10 kali atau 100 kali, semuanya sah. Boleh hanya 10 kali, boleh juga hanya sampai 100 kali, semuanya sahih. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab Al-Istiqamah. Ada 2 jilid, 2 kali lipat ini. Yang kami lihat dalam kesimpulan itu, dalam kesimpulan setelah melewati sejumlah bab di kitab itu, ternyata kata-kata istiqamah itu ada kaitannya dengan masalah lain yang sangat erat dengan akidah. Bahwa kalimat istiqamah itu tidak bisa hanya diartikan kerutinan. Rutin kan artinya, kalau kamu istiqamah enggak? Kalau orang mengatakan istiqamah, ada kesan itu rutin terhadap sesuatu ya. Nah, di dalam kitab itu ana pahami bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu ada menjelaskan bahwa yang dimaksud istiqamah itu tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan tauhid kepada Allah. Karena buku ini buku tauhid sebenarnya. Amalan yang dilakukan setiap hari itu dengan janji-janji keistimewaan yang ada di dalam hadis ini tidak menafikan atau tidak meremehkan nilai apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan tentang keistimewaan, tetapi tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan tauhid kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, pencipta kami, penguasa kami, yang kami ibadahi itu hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah dalam hal apa? Bertauhid kepada Allah. Ini tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat, sejumlah malaikat,
Allah takhafu, para malaikat mengatakan jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Nah, di sejumlah riwayat di kitab-kitab tafsir yang ma'thur itu, yang memakai riwayat hadis, mengatakan bahwa ini akan terjadi pada diri seseorang atau orang-orang yang beriman dan beristiqamah, bertauhid, saat mereka menjelang meninggal dunia. Mereka akan didatangi oleh para malaikat dari langit yang memperingatkan, jangan takut, tetap istiqamah dengan tauhid. Ya, jadi kalimat istiqamah ini tidak bisa hanya diartikan rutin beramal, tapi lepas dari tauhid. Saat mengamalkan amalan-amalan ini, kita jangan melepaskan diri dari permasalahan tauhid, bahwa yang mengajarkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu atau sayyidul istighfar atau zikir-zikir yang lainnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini hakikat zikir sebenarnya, dan hakikat istiqamah. Tidak cukup hanya memprovokasi manusia untuk selalu mengatakan amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Tidak. Jelaskan kepada mereka adalah bahwa ini terkait dengan lafaz-lafaz pujian dan tauhid kepada Allah, dan sekaligus meyakini bahwa ajaran amalan ini itu adalah asal usulnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui pengutusan seseorang yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah hamba Allah juga, dan mencontohkan pengamalan ini. Itu nilai tauhid yang ada pada zikir, bukan hanya sekedar perlakuan atau perbuatan yang rutin tanpa mengindahkan nilai tauhidnya. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.